Persilakan kepada Pak Sahdino Syahdan selaku pemateri pada malam hari ini dengan materi tentang pidato politik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan perang melawan kaum Ridha. Saya persilakan kepada Pak Sahdino Syahdan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, ya, alhamdulillah. Terima kasih buat para moderator. Saya langsung saja ini eh, mempresentasikan makalah saya. Nama saya Sudina dengan program eh, dengan judul apa ini, Pidato Politik Khalifah Abu Bakar Asyid Lawan Ridha. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam mengalami krisis kepemimpinan. Banyak kabilah merasa tidak lagi terikat dengan kewajiban agama, termasuk zakat, tidak lagi mengikat. Kondisi inilah yang melatar belakangi pentingnya pidato politik Abu Bakar untuk menegaskan legitimasi kepemimpinan khilafah. Abu Bakar Siddiq kemudian diangkat sebagai khalifah pertama untuk menjaga umat uh, dengan secara bermusyawarah. Tantangan utama yang dihadapi adalah penolakan zakat, munculnya nabi-nabi palsu, serta fanatisme kesukuan yang memicu pemberontakan. Adapun melalui pidatonya, Abu Bakar As-Siddiq menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah dari Allah, bukan kehormatan untuk dibanggakan. Prinsip ini menjadi fondasi moral politik Islam. Next, ah, pidato politik Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan adalah amanah, bukan kehormatan. Abu Bakar menolak menganggap bahwasannya jabatan sebagai kedudukan istimewa, tetapi melainkan beban tanggung jawab di hadapan Allah. Jika benar, dukung; jika salah, luruskan. Ia membuka ruang kritik, menekankan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Pentingnya syura ya bermusyawarah, keputusan tidak dibuat sepihak, melainkan melalui nasihat dan partisipasi umat. Uh, dari nilai penting penyampaian dari Abu Bakar Siddiq ialah pidatonya. Tawadhu ialah kerendahan hatinya, akuntabilitas, dan keadilan sebagai fondasi politik Islam. Setelah pidato Abu Bakar As-Siddiq ini diangkat menjadi khalifah, maka adapun tantangan yang didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah perang melawan kaum Riddah. Perang melawan kaum Riddah, penyebab utama ialah penolakan zakat. Banyak kabilah enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dengan menegaskan bahwa zakat tetap wajib sebagai pilar sosial dan ekonomi umat. Adapun juga permasalahan muncul ialah banyaknya munculnya nabi palsu yang dinamai tokoh seperti Musailamah Al-Kazzab, Tulaiha Al-Asadi, dan saja mengaku sebagai nabi yang mengancam akidah serta otoritas Islam. Banyak yang berfanatisme kabilah, ikatan kesukuan lebih diutamakan daripada persatuan umat Islam.
Hal ini tentu memperkuat pemberontakan dan mempersulit konsolidasi politik. Next it. Nah, dampak perang Riddah. Yang pertama, politik konsolidasi khilafah. Yang kedua, ada sosial memperkuat kesatuan umat. Yang ketiga, ada ekonomi, bagaimana zakat sebagai pilar kolektif. Dan keempat, dakwah, ialah membuka jalan ekspansi keluar Arab. Kemudian kesimpulan dan saran. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ialah dalam bentuk sifat tawadu, adil dan tegas, dan peran Riddah titik balik sejarah Islam awal, dan saran penting menggali manuskrip klasik dan mengaitkan teladan Abu Bakar dalam konteks kepemimpinan modern. Mungkin itu yang saya bisa presentasikan. Mungkin ada dari forum yang mau menanggapi, saya kembalikan ke moderator. Nah, Ian, terima kasih atas pemaparannya Pak Sadino Samdani. Mungkin sebelum kita ke sesi pertanyaan, eh, saya kembalikan kepada Pak Dr. Sarudin. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum lanjut ke pertanyaan. Ya, lanjut diskusi. Kalau iya Pak. Eh, Baik, untuk teman-teman yang ingin berikan pertanyaan, silakan eh, unmute dan berikan pertanyaan. Dipersilakan. Izin moderator. Dipersilakan Pak Abdul Muthalib. Baik, membahas tentang saya ingin berfokus kepada pembahasan pidato dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam konteks sosial politik, ya, pidato Abu Bakar ini sejauh mana dampaknya terhadap yang pertama doktrin stabilitas kekuasaan, nah untuk menjaga ya, legitimasi negara dari Madinah itu sendiri. Mungkin itu moderator saya kembalikan. Saya masukkan pertanyaan saya di room chat mungkin. Oh iya, siap, siap. Yang lain mungkin dari Pak Farid atau Bu Tuti. Ya, izin sebagai penanya kedua. Ya, dipersilakan Pak Farid. Ya, pertanyaannya, eh, terima kasih sebelumnya kepada Pak Sadino atas presentasinya. Yang ingin saya tanyakan terkait kelompok yang menolak zakat. Mengapa kemudian Abu Bakar As-Siddiq menolak kompromi terhadap kelompok yang menolak zakat, padahal sebagian besarnya masih sebagai Muslim atau masih mengucap syahadat? Apakah dalam kapasitas sebagai Muslim, dalam kapasitas orang yang sudah bersyahadat, layak diperangi, layaknya musuh, sementara dia masih berstatus sebagai orang Islam? Hanya misalnya karena dalam tanda kutip tidak membayar zakat. Demikian, terima kasih.
Eh, Terima kasih atas tanya Pak Muhammad Farid. Mungkin bisa dikirim di kolom chat tanya. Selanjutnya mungkin saya saja dulu yang bertanya. Pertanyaannya, coba berikan contoh lain yang tidak ada dalam makalah yang menurut pemateri itu masuk dalam kategori kontribusi peradaban Islam dalam ekonomi dan perdagangan. Sekian, untuk sesi pertama mungkin dijawab dulu, tiga saja dulu. Nanti setelah terjawab semua ketiga pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke pertanyaan di Wahyu ini dengan Bu Indasari Dewi. Dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oh, ya. Eh, terima kasih sudah menanggapi. Untuk yang pertama ada Saudara Abdul Muthalib dalam konteks sosial politik sejauh mana pidato Abu Bakar berfungsi sebagai doktrin stabilisasi kekuasaan untuk menjaga legitimasi negara. Mungkin dalam konteks sosiopolitik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, adapun pidato Abu Bakar itu harus dibaca dalam konteks kritis pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW yang melahirkan seperti gejolak politik dan sosial di Madinah. Perdebatan di Sakifah atau semacam Bani Saidah itu antara kaum Ansor dan Muhajirin menunjukkan potensi disintegrasi politik. Dalam situasi itu, pidato Abu Bakar berfungsi sebagai mendoktrin stabilisasi kekuasaan untuk bagaimana meneguhkan legitimasi khalifah dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat. Mungkin secara retoris itu mengandung unsur penegasan otoritas yang bermoral. Namun dengan nuansa kerendahan hati yang menekankan prinsip kolegialitas dengan tanda kutip, jika aku salah, luruskanlah aku. Dan akuntabilitas publik, pernyataan ini memadamkan potensi yang bisa memicukan konflik dan sekaligus bisa menciptakan fondasi bagi sistem pemerintahan partisipatif yang dikenal sebagai syurah atau bermusyawarah. Perspektif politik Islam, pidato ini merupakan bentuk ritual legitimasi yang serupa dengan pembacaan bayat dalam tradisi kekuasaan Islam. Kepemimpinan hanya sah jika berlandaskan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, stabilisasi politik Abu Bakar
tidak dilakukan melalui paksaan seperti militer semata, akan tetapi melalui konstruksi secara ideologis yang memadukan legitimasi dan teologis dan konsensus sosial. Lebih jauh, pidato ini menjadi sarana nation atau building gini bagi komunitas muslim. Ia mempertegas bahwa negara Madinah bukan sekedar entitas politik, tetapi jamaah mukminin yang tunduk pada hukum Tuhan. Inilah sebabnya mengapa para ahli politik Islam seperti Haduri menyebut pidato Abu Bakar sebagai bentuk awal dari konstitusional Islam, yaitu kekuasaan yang terbatas, ilahi, dan moral. Ya, mungkin yang begitu yang saya rangka saja yang saya lihat. Mungkin dilanjutkan langsung ke pertanyaannya. Siapa yang kedua moderator? Pak Farid, pertanyaan Pak Farid. Kenapa Abu Bakar kompromi terhadap penolakan Abu Bakar terhadap kompromi dengan kelompok yang menolak membayar zakat, meskipun mereka masih mengucapkan syahadat, akan tetapi merupakan keputusan teologis yang lebih mendalam. Ia menegaskan bahwa zakat bukan semata amal sosial, tetapi tanda pilar keislaman yang memiliki seperti dimensi kepublik dan institusional. Dengan demikian, penolakan zakat berarti penolakan terhadap otoritas negara Islam dan sistem hukum syariat. Keputusan ini sulit bagi mahasiswa untuk dianalisis karena memandung aspek fikih dan teologi sosial. Secara teologi saja, Abu Bakar menganggap penolakan zakat sebagai bentuk ridha sia-sia, kemurtadan politik, bukan semata kesalahan ritual. Ia menegakkan prinsip bahwa Islam adalah agama dan negara yang tak terpisah dari din wa daulah. Ya, dari perspektif modern, kebijakan ini dapat dilihat sebagai tindakan state consolidation yang membangun otoritas pusat setelah krisis politik pasca wafatnya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq pun menyadari bahwa jika negara gagal menegakkan seperti satu pilar Islam, maka legitimasi hukum syariat akan runtuh. Oleh karena itu, sikap kerasnya bukan seperti ekspresi kekerasan, melainkan kebijakan seperti teologis untuk menjaga integritas persatuan komunitas muslim. Mungkin itu berdua.
Kalau soal ketiga apa itu? Yang mana? Moderator soal ketiga yang mana? Yang ketiga pasadannya pertanyaan saya. Sebutkan apa? Apa bisa diulang? Ini Coba berikan contoh lain yang tidak ada dalam makalah yang menurut pemateri itu termasuk dalam kategori kontribusi peradaban Islam dalam hal ini ekonomi dan dagangan. Contohnya saja. Ya. contoh anggota komisi. Oh, ada banyak bentuk kontribusi peradaban Islam terhadap yang mana contohnya? Coba tulis ulang di kolom komentar. Ada. Oh ini. Itu sudah Oh, ada di kolom chat. coba berikan contoh. Ada dalam makalah itu ada dalam ekonomi dan perdagangan. Wah, gak biasa ini. Ah, seperti di luar makalah. Ada banyak bentuk kalau kita mau memberi contoh seperti kontribusi pada Islam dalam ekonomi dan perdagangan, sepertinya saya agak berat menjawab ini karena di luar dari mana? Di luar dari makalah ini. Pun peradaban Islam coba berikan. Oh, seperti ini saya kasih saja sedikit yang ada di makalah. Kalau bentuk kontribusi peradaban Islam terhadap ekonomi dan perdagangan, terutama ditanda dalam penyebaran Islam di penjuru dunia, bagaimana ekonomi ada kalau saya ada banyak dibuat oh ya ya. Maaf maaf. Nah, kalau kita mau bahas masalah kontribusi, ada banyak bentuk kontribusi Islam terhadap ekonomi dan perdagangan, terutama ditandai dalam seperti proses penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia, uh, termasuk seperti bagaimana Asia dan sekitarnya, bagaimana ekonomi dan perdagangan dijadikan sarana sekaligus dalam dakwah. Mungkin saya bisa jawab saudara, karena kalau mau nanti menanggapi atau ini karena saya juga tidak masuk di kalau luar makalah begini, saya juga bingung ini. Mungkin saya bisa membantu sedikit. Ya, kalau ada yang bisa membantu. Ya, dipersilakan kepada Pak Abdul Muthalif. Baiklah, sebelumnya saya ndak on cam karena lagi istirahat ini juga. Kemudian dari pertanyaan dari saudara Arjun Marendeng mempertanyakan tentang contoh kontribusi peradaban Islam dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Jadi seperti ini.
kita tidak usah jauh-jauh untuk melihat contoh dari melihat kontribusi peradaban Islam itu sendiri, karena dalam konsep ekonomi, dalam hal ini adalah perdagangan, dalam Islam itu diajarkan yang namanya konsep keadilan, kejujuran, atau amanah. Jadi dalam aktivitas ekonomi ini prinsip menolak yang namanya bunga berlebihan atau mungkin bisa disebut riba. Nah, bukan cuma riba saja, tetapi menolak yang namanya penipuan dan sejenisnya. Jadi kontribusi pertama dari peradaban Islam adalah memperkenalkan konsep keadilan dan kejujuran itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kontribusi dari peradaban Islam terhadap perdagangan yang mungkin bersifat internasional atau universal. Pedagang-pedagang Islam itu membangun, menurut referensi yang pernah saya baca, membangun hubungan perdagangan global pada abad kalau tidak salah abad ke-8 hingga abad ke-13. Ya, jadi pelabuhan-pelabuhan Islam seperti Basra, Aden, kemudian Kairo, ya, menjadi pusat transit barang. Nah, di sini ya Indonesia, negara-negara yang yang ada di Asia seperti China, India, Afrika itu memainkan peran penting untuk perdagangan yang berupa rempah-rempah, kemudian tekstil, dan juga emas. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tambahannya, Pak Abdul. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan dari ketiga pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, yaitu pertanyaan Tiwayung dan Sari Dewi, saya simpulkan dulu. Yang pertama adalah pertanyaan Abdul Muthalib dalam konteks sosiopolitik, sejauh mana pidato Abu Bakar berfungsi sebagai doktrin. Kemudian dijawab tadi oleh Pak Sahdino Dana bahwa bagi Abu Bakar ya pimpinan hanya dapat diterapkan jika berlandaskan Quran dan hadis. Jadi sudah sangat jauh. Kemudian ke pertanyaan kedua, pertanyaan saya sendiri tentang contoh atribusi peradaban Islam dalam tadi dijelaskan oleh Pak Sada Nasarino bahwa atribusinya itu dalam hal ini mana Islam itu menjadi sarana dan prasarana dan ditambahkan oleh Pak Abu. Jadi Pak, pokoknya dalam perdagangan ekonomi itu ada bentuk penerapan keadilan. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Pak Muhammad Farid Fajini, mengapa Abu Bakar menolak kompromi terhadap kelompok yang menolak zakat dan seterusnya. Di singkat daripada jawaban Pak Freddy Sudana, bahwa Abu Bakar menganggap zakat bukan semata amal sosial, tapi merupakan viral keislaman dan tidak sesuai dengan otoritas negara dan hadis. Jadi itu alasan Abu Bakar. Mungkin sekian dari kesimpulan saya. Mungkin kita lanjutkan ke sesi kedua pertanyaan
dari Ibu Tuti Wahyuni dengan Ibu Indasari Dewi. Dipersilakan. Ah, iya Pak, saya yang bertanya. Langsung saja, pertanyaannya, bagaimana prinsip ketaatan kepada pemimpin selama dalam ketaatan kepada Allah? Dalam pidato Abu Bakar mencerminkan prinsip dasar teori kontrak sosial dalam Islam. Prinsip ketaatan kepada pemimpin selama dalam ketaatan kepada Allah. Kedengaran, Pak? Kedengaran. Dalam pidato Abu Bakar mencerminkan prinsip dasar teori kontrak sosial dalam Islam. Terima kasih. Saya bantu tulis di WA di. Oh iya, boleh. Ya, Ya. tulis mungkin apa. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Indasari Dewi. Dipersilakan kepada Bu Tuti Wahyuni untuk berikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya malam ini. Seperti yang tadi dipaparkan tadi kepada Pak Farid Wajidi bahwa Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu menolak kompromi terhadap kelompok yang enggan membayar zakat. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana keputusan ini mencerminkan hubungan antara agama dan ekonomi dalam konsep agama Islam? Baik, terima kasih. Terima kasih atas kedua penanya. Bagaimana Pak Tadi Nusadana, apakah mau langsung dijawab pertanyaannya? Yang Bu Indah dulu, Dik. Yang dia bilang ini apa? Ketaatan kepada pemimpin. Bu, bagaimana prinsip? Prinsip ketaatan kepada kepemimpinan selama dalam mencerminkan teori kontrak sosialis. Dalam pidatonya itu seperti yang tadi dalam isimakannya, Abu Bakar menegaskan bahwa taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tiada ketaatan atas kalian kepadaku. Maka saya ulang dari pidatonya, taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tiada ketaatan atas kalian kepadaku. Pernyataan ini mengandung seperti prinsip kontraktual antara kepemimpinan dan rakyat yang sangat dekat dengan teori sosial dalam pemikiran politik modern. Meskipun dalam konteks teologis, dalam Islam, legitimasi kepemimpinan tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada kesetiaan terhadap hukum Tuhan, itu al-syar.
Ketaatan rakyat bersyarat pada ketaatan pemimpin itu terhadap Allah. Sebagaimana disebut dalam Quran surat An-Nisa ayat surat 4 ayat 59. Prinsip ini secara substansial untuk memperoleh keadilan dan keteraturan, sedangkan pemimpin menerima amanah untuk menegakkan hukum dan kesejahteraan publik. Prinsip ini bisa jadi Abu Bakar dengan demikian menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin bukanlah perintah mutlak, melainkan bersyarat moral dan hukum. Dalam konteks modern, gagasan ini dapat dilihat sebagai akar etik dari konsep rule of law dalam peradaban Islam. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari anunya Ibu Indah. Nah, apakah kalau boleh tahu apa pertanyaan tadi, Bu Tuti sudah disebutkan. Tuti sudah dijelaskan sebelumnya. Sudah. Kemudian bagaimana? Tapi Ibu Tuti Wayuni bisa Ada. diulang pertanyaannya tadi. Sudah ada ya? Sudah ada. Sudah bagaimana kompromi terhadap kelompok agama masyarakat, kemudian bagaimana itu mencerminkan model konsep negara Islam yang bisa saya cuma simpulkan bahwasanya keputusan yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah menolak berkompromi terhadap kelompok yang enggan membayar zakat. Ini mencerminkan bahwa agama dan ekonomi itu dalam konsep negara saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam Islam. Zakat bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga instrumen ekonomi dan sosial yang berfungsi untuk menjaga seperti keseimbangan harta, membantu fakir miskin, dan memperkuat solidaritas umat. Dengan menegakkan kewajiban zakat, Abu Bakar menunjukkan bahwa negara Islam memiliki tanggung jawab menegakkan seperti hukum Allah di bidang ibadah dan ekonomi secara bersamaan. Menurut Abu Bakar, ialah menolak membayar zakat berarti bukan hanya pelanggaran ekonomi, tetapi juga pembangkangan terhadap syariat. Oleh karena itu, kebijakan Abu Bakar menegaskan bahwa stabilitas ekonomi umat harus berjalan seiring dengan ketaatan agama. Karena keduanya adalah fondasi bagi keadilan dan kesejahteraan untuk dalam suatu negara Islam. Mungkin itu saja. Saya kembali. Mau siapa tahu ada yang mau melengkapi yang apa yang saya tahu ini, yang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya Pak Nino Suhdana. Kita kembalikan kepada teman-teman. Apakah masih ada yang mau ditanggapi dari setiap pertanyaan yang dilontarkan kemudian dijawab oleh Pak Syahadana Sudino? Mungkin masih ada yang ditanggapi atau ditambahkan.
belum saya simpulkan dan eh, berikan kepada Pak. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menambahkan. Baik, Hamba Loyo ini. Ya, langsung saja pidato Abu Bakar masih banyak digunakan oleh orang pada hari ini yang mengatakan bahwasannya beliau bukan orang terbaik di antara yang ada. Tadi sudah jelaskan kalau beliau melakukan kebajikan minta diikuti, kalau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan doktrin agama minta diluruskan atau diingatkan. Ya, kemudian sebenarnya banyak yang bisa kita diskusi eh, tentang zakat, kemudian juga yang menarik kajian tentang nabi palsu. Ya, em, mungkin nanti Anda baik bisa baca ya, baca kembali tentang zakat dan nabi palsu itu. Yang menarik itu adalah ketika Musailamah eh, bersekutu dengan saja seorang wanita yang mengaku sebagai seorang nabi, yang setelah wafatnya yang setelah wafatnya eh, Musailamah saja kemudian kembali bertobat dan kembali ke dalam Islam. Yang menarik itu adalah ketika Musailamah dan saja bersatu, kemudian mereka menikah. Ada yang mengatakan pernikahan itu adalah pernikahan politik karena mereka ada kesepakatan untuk membagi wilayah ketika mereka berhasil menaklukkan dan berhasil mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sayangnya Musailamah keburu wafat dan itu tidak terjadi pada kesepakatan yang mereka lakukan. Em, saya kira ini saja, Sadino. Silakan kalau sudah selesai, silakan disimpulkan saja. Silakan, Sadino. Ya, ya Prof. Ya, kesimpulannya Disimpulkan saja, silakan. tentang yang mana Prof yang nabi palsu. Ya, semua simpulkan baru kita tutup. Ah, ya, mungkin itulah tadi bagaimana kita diskusikan tentang erotika dan peran Ridha Abu Bakar Siddiq yang dimana menunjukkan prinsip kepemimpinan yang tawadu, adil dan berpartisipasi. Beliau menegaskan bahwa pemimpinan adalah amanah yang harus dikawal dengan kebenaran, syurah dan akuntabilitas. Sementara itu, perang melawan kaum Riddah membuktikan ketegasan Abu Bakar dalam menjaga kewajiban zakat dan untuk menjaga kesatuan umat. Peran Ridha berdampak besar dalam memperkokoh fondasi khilaf khalifah, sekaligus membuka jalan bagi ekspansi Islam. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa kepemimpinan Islam tidak hanya menuntut kelembutan moral, tetapi juga ketegasan politik demi menjaga agama dan masyarakat. Mungkin kesimpulannya hanya segitu. So, saya berikan ke moderator. So, Ya, silakan ditutup. ya, bagaimana moderator? Moderator?
mungkin moderatornya lagi menghilang. Ya, Sadino saja yang tutup. Sadino silahkan. Mungkin pelajaran kita hari ini kita akhiri. Semoga apa yang kita ketahui bisa kita amalkan dan bisa kita untuk memahami dan belajar lebih banyak lagi dalam dinamika peradaban Islam. Terima kasih banyak Prof atas dedikasinya. Kita mungkin bisa tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.